Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan sosial media identity yang terdiri dari gender, feminisme, dan rasisme. Sebelumnya, mari kita perkenalkan nama kelompok kami yang terdiri dari Adenova, Kania Irfa, MK Yudha Satrio, dan Tarangga Gali. Di sini saya, Kania Irfa, ingin menjelaskan apa itu sosial media. Di zaman sekarang, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kehidupan manusia saat ini sangat berhubungan dengan media sosial. Media sosial memegang peranan penting di hampir segala lini masyarakat, mulai dari mengirim pesan kepada teman, berbagi informasi, hingga mencari suatu informasi. Jadi, tak heran lagi apabila ada yang menyebutkan bahwa media sosial telah menjadi salah satu kebutuhan penting hampir setiap orang. Nah, apa itu media sosial? Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, mendapat informasi, dan menciptakan isi meliputi blog, jaringan sosial, forum, dan dunia virtual. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu identitas. Identitas adalah ciri khas yang menjadi diri individu. Identitas ini bersifat alami dan ada yang dikonstruksi. Identitas yang dikonstruksi sering dikaitkan dengan atribut atau label yang disematkan kepada seseorang yang sesungguhnya sudah memiliki identitas alami. Contohnya, identitas gender, pria atau wanita, yang hadir secara alami pada diri seseorang bisa bersamaan dengan identitas lainnya yang tidak bisa ditolak kehadirannya, karena sejak lahir telah disandangnya, seperti identitas yang berkaitan dengan agama, suku, ras, maupun kebangsaan. Saya, Adenova Revolino Kaisar, akan melanjutkan penjelasan tentang bagaimana hubungan media dengan identitas. Digital media dan khususnya platform media sosial merupakan instrumen penting bagi suatu individu dalam menerapkan strategi aktif dalam membentuk identitas diri. Goffman menggunakan metafora teater untuk menjelaskan bagaimana seseorang menunjukkan identitasnya pada publik. Maksudnya dari metafora teater ini adalah ketika media sosial menjadi salah satu panggung atau tempat dari suatu individu dalam mempresentasikan identitas mereka melalui kegiatan konstruktivitas yang berkelanjutan. Maksudnya konstruktivitas yang berkelanjutan ini adalah ketika mereka memposting suatu hal yang merepresentasikan identitas mereka ke dalam sosial media yang tujuannya untuk meyakinkan publik tentang identitas mereka. Dan hal tersebut dilakukan secara terus-menerus agar publik semakin yakin dengan identitas oleh suatu individu tersebut. Nah, sosial media ini memberikan akses penuh kepada suatu individu dalam membentuk identitas diri mereka. Contohnya, seperti kita membuat suatu akun sosial media, kita pasti melewati beberapa tahap seperti menentukan foto profil kita, memilih siapa teman kita mau bergabung di grup komunitas yang mana, apa yang mau kita tonton, preferensi musik kita apa, dan lain-lain. Nah, hal tersebut adalah contoh atau cara bagaimana sosial media memberikan akses atau tempat kepada suatu individu untuk merepresentasikan identitas mereka kepada publik. Selanjutnya ada konsekuensi sosial media identitas. Yang pertama ada gender. Gender dalam media sosial adalah ketika gender dikonstruksikan tidak berdasarkan jenis kelamin, namun melalui atribut dan pekerjaannya, yaitu maskulin dan feminim. Jadi di dalam situs web ada yang namanya kasus di dalam web yaitu 4chan, di mana maskulin menyerang ke feminim, yang feminim menyerang ke maskulin. Yang kedua yaitu feminisme. Feminisme dalam media sosial merujuk pada peran yang gerakan feminis dan individu-individu yang mendukung kesetaraan gender dan memainkan dalam dunia media sosial. Dalam media sosial ini, konsekuensi feminisme yaitu membuat pergerakan di mana di sosial media atau contohnya misal di Twitter membuat asumsi-asumsi di mana wanita itu tidak dianggap remeh dan tidak selalu dianggap enteng. Yang ketiga yaitu rasisme. Rasisme dalam media sosial adalah segala penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk menyebarkan sikap dan perilaku rasis yang dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian atau kesusahan pada orang lain. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan kepada Tarangga. Contoh konsekuensi. Pertama, saling menghina antar gender.
4chan, sebuah situs web forum yang mengekspresikan pandangan yang saling bertentangan antar gender. Jadi, pandangan antara gender laki-laki dengan perempuan di dalam forum itu saling diadu yang mengakibatkan kesan saling menghina. Kedua, mengkampanyekan gerakan feminisme. Salah satu gerakan feminisme yang memunculkan bentuk-bentuk aktivisme baru seperti penggunaan tagar dalam kampanye media sosial. Ketiga, diskriminasi dan menindas ras lain. Gejala rasisme muncul karena dikelompokannya orang berdasarkan ras, etnis, atau lainnya seperti upaya untuk menekan kelompok lain. Oke, itu dia pembahasan dari kami kelompok 8. Terima kasih sudah menonton.